Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang network administrator. Di sini saya akan membahas tentang DHCP OS, DHCP server, DHCP client, IP scoop, DHCP list, DHCP security, dan DHCP relay. Yang pertama, DHCP OS. DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol pada mikroarsitektur OS adalah layanan yang secara otomatis mengelola dan mendistribusikan konfigurasi jaringan kepada perangkat klien yang terhubung. Fitur ini memungkinkan router untuk memberikan alamat IP, subnet mask, gateway, hingga DNS secara mandiri, sehingga administrator tidak perlu melakukan konfigurasi manual di setiap perangkat seperti laptop, smartphone, atau IoT. Dalam fitur OS, DHCP diimplementasikan dengan fleksibilitas tinggi, memungkinkan kontrol ketat melalui sistem binding atau reservasi alamat. Terdapat beberapa fungsi DHCP OS, yaitu distribusi IP otomatis, mengalokasikan alamat IP dari address pool yang tersedia kepada klien, sehingga mencegah terjadinya konflik atau dua perangkat memiliki alamat yang sama. Lalu, manajemen gateway dan DNS. Selain alamat IP, DHCP berfungsi mengirimkan informasi gateway atau pintu keluar internet dan server DNS secara otomatis agar klien bisa langsung melakukan browsing. Lalu yang ketiga, reservasi alamat atau static list berfungsi untuk mengunci sebuah alamat IP agar selalu diberikan ke perangkat tertentu, misalnya server atau printer, berdasarkan MAC address-nya meskipun menggunakan sistem DHCP. Lalu ada efisiensi pengelolaan masa sewa atau list time, mengatur durasi berapa lama sebuah IP boleh dipinjamkan. Fungsi ini membantu router mendaur ulang alamat IP yang sudah tidak digunakan oleh perangkat yang telah disconnect. Dan yang terakhir, monitoring klien aktif, memberikan informasi real time kepada administrator mengenai perangkat apa saja yang sedang terhubung, lengkap dengan nama, perangkat, dan alamat fisiknya. Berikut ini adalah beberapa komponen utama DHCP OS, yaitu DHCP server, layanan pada router OS yang otomatis memberikan alamat IP, DNS, dan gateway ke klien. Lalu DHCP client, fitur untuk meminta alamat IP secara otomatis dari server lain, misal modem ISP pada interface tertentu. Lalu DHCP pool, kumpulan atau rentang alamat IP yang dialokasikan untuk disewakan kepada klien. Lalu ada DHCP relay, komponen yang digunakan untuk meneruskan DHCP request dari DHCP client, dari klien ke server DHCP yang berada di network berbeda atau multi-hop. Dan yang terakhir ada DHCP list, basis data yang mencatat informasi penyewaan IP address oleh klien, termasuk MAC address dan waktu sewa. Lalu kita lanjut ke materi kedua, DHCP server. DHCP server merupakan layanan protokol jaringan yang secara otomatis mengalokasikan alamat IP dan konfigurasi jaringan lainnya kepada perangkat klien dalam satu jaringan, sehingga mengurangi kebutuhan konfigurasi manual yang rawan kesalahan. Protokol ini bekerja berdasarkan model client server, di mana server mengelola kumpulan atau pool alamat IP yang tersedia dan merespon permintaan dari klien melalui proses DORA atau Discover Over Request Acknowledgement. Selain IP address, DHCP juga menyediakan informasi penting seperti subnet mask, default gateway, dan server DNS yang memungkinkan perangkat terhubung dengan cepat dan efisien ke jaringan lokal atau internet. Nah, sekarang kita masuk ke Winbox-nya untuk praktek teman-teman. Nah, untuk si DHCP server ini dia berada di menu IP, lalu DHCP server. Tapi sebelum itu kita buat terlebih dahulu IP untuk si DHCP server ini teman-teman yang mengarah ke klien. Nah, caranya kita klik new, kita pilih addresses, lalu kita pilih new. Nah, di sini addressnya kita buat bebas, misalnya 192.88.124. Nah, interface-nya kita ganti ke ether 2. Sudah kita apply, lalu oke. Nah, sekarang jika kita sudah berhasil menambahkan IP address yang baru untuk si DHCP server, maka sekarang kita lakukan konfigurasi DHCP servernya. Caranya kita masuk ke menu IP, lalu DHCP server. Di sini akan muncul banyak sekali tampilan menu teman-teman. Tapi di sini kita fokuskan ke DHCP terlebih dahulu. Nah, di sini kita klik yang pojok kanan yaitu DHCP setup. Untuk DHCP server interface-nya kita pilih yang ether 2. Lalu kita next aja terus teman-teman. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini,
berarti kita sudah berhasil konfigurasi DHCP server. Nah, itu adalah cara konfigurasi DHCP server ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke DHCP client. DHCP client adalah perangkat atau perangkat lunak yang dikonfigurasi untuk meminta dan menerima pengaturan jaringan secara otomatis dari sebuah DHCP server. Dalam ekosistem jaringan, DHCP client bertindak sebagai penerima dan tidak memiliki informasi alamat IP sendiri saat pertama kali terhubung ke jaringan. Perangkat seperti smartphone, laptop, atau bahkan interface pada router mikrotik dapat bertindak sebagai DHCP client untuk mendapatkan identitas digital agar bisa berkomunikasi dengan perangkat lain maupun mengakses internet. Lalu ada IP scoop. IP scoop atau cakupan IP adalah rentang alamat IP yang ditentukan dalam jaringan untuk tujuan tertentu, seperti alokasi DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol, aturan firewall, atau pembatasan jangkauan jaringan. Ini mendefinisikan batas-batas di mana perangkat dapat berkomunikasi atau menerima konfigurasi jaringan secara otomatis. Nah, sekarang kita masuk ke inbox-nya lagi, lalu kita pergi ke menu IP, lalu pool. Di sini kita klik new teman-teman. Name-nya bebas. Misalnya saya akan menggantinya dengan DHCP strip pool 1. Lalu untuk IP atau address-nya, kita gunakan IP address yang tadi sudah kita buat untuk ether 2, yaitu 192.168.88.1. Jadi kita setting di sini yang satu network teman-teman, yaitu 192.168.88. Nah, range IP yang saya gunakan yaitu 11 sampai 192.168.88.41. Sudah kita apply, lalu oke. Nah, itu adalah cara konfigurasi IP scoop ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke DHCP list. DHCP list adalah perjanjian sementara antara server DHCP atau router dan perangkat klien atau komputer dan telepon yang menentukan berapa lama sebuah perangkat dapat menggunakan alamat IP tertentu. Masa sewa ini memastikan efisiensi pengolahan alamat IP, mencegah konflik, dan memperbarui IP saat perangkat keluar dari jaringan. Klien otomatis memperpanjang sewa sebelum waktu habis. Nah, sekarang kita masuk lagi ke winbox-nya teman-teman. Untuk DHCP list ini dia berada di DHCP server. Jadi kita masuk ke menu IP, lalu DHCP server. Nah, di sini kita masuk ke list, lalu kita klik new teman-teman. Nah, address-nya kita isi dengan IP address di VPC tujuan. Misalnya 192.168.17. Nah, dan MAC address-nya kita isi dengan MAC address si VPC tujuan teman-teman. Misalnya saya akan menambahkan 0.00.2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 .
limit. Kita klik yang plus ini, lalu kita isi dengan 512k garis miring 2M. Jika sudah, klik apply, lalu oke. Nah, itu adalah cara untuk konfigurasi DHCP list ya teman-teman. Sekarang kita akan membahas DHCP security. DHCP security bertujuan untuk melindungi jaringan dari ancaman seperti rogue, DHCP server, dan DHCP starvation. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengkonfigurasi beberapa DHCP server security, yaitu yang pertama add RP for list, yang kedua address pool static only, dan yang terakhir DHCP alert. Address for list ini adalah memastikan setiap perangkat hanya bisa terkoneksi dengan alokasi IP dari DHCP server. Lalu untuk address pool static only adalah membatasi koneksi hanya untuk perangkat yang sudah terdaftar di sewa statik. Dan yang terakhir DHCP alert digunakan untuk mendeteksi keberadaan DHCP server lain yang tidak sah atau rogue dalam satu jaringan. Nah, di sini kita masuk lagi ke Winbox teman-teman. Lalu kita masuk ke IP, lalu DHCP server. Nah,
sini kita masuk ke menu DHCP teman-teman. Di sini kita double klik si DHCP server yang tadi sudah kita buat. Di sini kita double klik. Lalu untuk si add ARP for license-nya kita centang, lalu klik apply, oke. Lalu di sini kita masuk ke menu interface. Lalu di sini kita pilih ether yang kita buat untuk si DHCP server tadi, yaitu ether 2 teman-teman. Jadi di sini kita double klik si ether 2-nya. Lalu untuk bagian ARP-nya kita pilih yang reply only. Nah, jika kita pilih yang reply only ini, maka si router hanya akan merespon ARP request yang MAC address dan IP address-nya sudah terdaftar di ARP table teman-teman. Sudah kita apply lalu oke. Nah, itu adalah cara konfigurasi DHCP security dengan metode add ARP for license. Dan sekarang kita akan melanjutkan ke materi atau metode kedua, yaitu address pool static only. Nah, caranya cukup mudah. Kalian masuk lagi ke menu DHCP server. Kita masuk ke IP, lalu DHCP server. Lalu sebelum itu kita pastikan dulu ini sudah terdaftar perangkat yang diizinkan untuk terkoneksi ke daftar static license teman-teman. Nah, yang ini teman-teman. Nah, jika sudah, kita masuk lagi ke DHCP-nya. Lalu di sini kita double klik teman-teman. Lalu di bagian address pool-nya kita ganti ke static only. Jika sudah, kita klik apply, lalu oke. Nah, itu adalah cara untuk konfigurasi DHCP security dengan metode address pool static only. Nah, lalu kita lanjut ke metode terakhir, yaitu DHCP alert. Di sini kita masuk ke menu alert, lalu di sini kita klik new. Nah, interface-nya kita ganti dengan ether 2 teman-teman. File servernya kita tambahkan dan buat dengan MAC address yang tadi teman-teman, si MAC address VPC tujuan tadi, yaitu 08 00 27 17 88 01. Nah, di sini di bagian on alert-nya kita ketikkan perintahnya teman-teman, yaitu garis miring IP mohon maaf, di sini kita jangan menggunakan huruf kapital teman-teman. Nah, dia IP DHCP server set authoritative sama dengan yes. Jika sudah, kita klik apply lalu oke. Ini adalah cara konfigurasi DHCP security dengan metode DHCP alert teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke materi terakhir, yaitu DHCP relay. DHCP relay adalah sebuah fitur atau agen perantara yang bertugas untuk meneruskan paket permintaan DHCP dari klien kepada server DHCP yang berada di segmen jaringan atau subnet yang berbeda. Secara teknis, komunikasi DHCP menggunakan metode broadcast yang secara alami dihentikan oleh router, tidak bisa melewati antar jaringan. DHCP relay bekerja dengan cara menangkap pesan broadcast tersebut, mengubahnya menjadi paket unicast, dan mengirimkannya langsung ke alamat IP server DHCP yang dituju. Oke, kita masuk lagi ke winbox-nya teman-teman. Lalu di sini kita masuk ke bagian quickset. Kita tunggu sebentar. Nah, di mode ini kita pilih yang router teman-teman. Lalu address acquisition-nya kita pilih yang automatic. Lalu pastikan IP address dan netmask-nya sudah sesuai teman-teman. Lalu break LAN port-nya kita centang dan NAT-nya juga kita centang teman-teman. Jika sudah, kita klik apply lalu oke. Nah, itu adalah cara konfigurasi DHCP relay teman-teman. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.